Organ yang berperan dalam sistem respirasi yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglotis, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, diafragma. Pada saat ingin melakukan respirasi, pertama yang terjadi adalah menghirup oksigen dari udara bebas atau atmosfer. O2 masuk ke dalam paru-paru melalui hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, melewati bronkus, bronkiolus, alveoli, dan alveolus. Alveoli berisi kantong udara. Ada dua organ yang berperan penting saat ingin melakukan respirasi, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Udara bisa dihirup karena tekanan di atmosfer lebih tinggi dibanding tekanan di dalam paru-paru, sehingga udara bisa masuk. Terjadi karena adanya kerja saraf. Proses inspirasi terbagi menjadi tiga, yaitu ventilasi, difusi, dan transport oksigen. Ventilasi, organ otot yang berperan saat ingin melakukan ventilasi, yaitu inspirasi utama yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sternum, tulang iga, otot interkostalis eksternal, dan diafragma. Di dalam inspirasi terdapat otot tambahan yang disebut sternocleidomastoideus dan scalenus. Difusi yaitu proses perpindahan dari alveoli ke kapiler pembuluh darah yang ada di alveoli. Difusi berpindah karena tekanan alveolus lebih tinggi dari kapiler. Setelah udara berada di kapiler pembuluh darah, terjadi proses selanjutnya yaitu transport oksigen. Setelah dari kapiler, oksigen akan ditransport ke dalam darah menuju ke jaringan. Cara mentransport oksigen dari kapiler ke jaringan ada dua cara, yaitu larut dalam plasma atau secara fisik, dan dia akan berikatan secara kimia bersama dengan HbO2 berikatan dengan O2. Inilah merupakan proses respirasi inspirasi. Ekspirasi terdiri dari dua otot yang berperan, yaitu interkostalis internal dan otot perut. Dalam melakukan respirasi ekspirasi, oksigen dapat ditransport dari paru-paru ke jaringan melalui dua jalan, yaitu secara fisik larut dalam plasma atau secara kimia berikatan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin HbO2. Ikatan kimia oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. Selama ekspirasi, udara yang keluar dari alveoli bercampur dengan 150 mili di darah di dead space, menghasilkan campuran udara yang berbeda dengan udara atmosfer dan udara alveoli. Saat udara atmosfer memasuki jalan napas yang lembab, maka segera udara tersebut akan jenuh oleh H2O. Pada suhu tubuh tekanan parsial H2O sekitar 47 mmHg, sehingga masing-masing gas dalam campuran gas udara atmosfer akan diencerkan oleh tekanan uap air, kemudian tekanannya akan menurun. Dengan kata lain, tekanan campuran gas berubah menjadi 713 mmHg dalam saluran napas. Pada CO2 terjadi situasi serupa seperti berkebalikan dengan O2. Pada jalur napas, alveoli mengandung lebih banyak CO2 dan lebih sedikit O2 dibanding udara atmosfer akibat produksi CO2 sebagai sisa metabolisme. Di kapiler paru, CO2 berdifusi menuruni gradien tekanannya dari darah ke alveoli. Maka sewaktu di alveoli, konsentrasi CO2 di alveoli ditambahkan dengan konsentrasi CO2 yang terkandung dalam udara inspirasi, sehingga tekanannya pun meningkat. Seperti halnya PO2, PCO2 di alveoli juga relatif tetap, tetapi dengan nilai yang berbeda, yaitu 40 mmHg.